إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita membaca dan belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah Fikih Ibadah dalam Madhab Syafi'i karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Ya, kita masih di pembahasan sholat Jumat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas beberapa kesunahan dalam sholat Jumat dan juga kemakruhan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan musannif di dalam matan kitabnya. Al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan wa yahrumu at-tashawwulu ba'dal adzani asani. Haram, ya, ini haram, tidak makruh tapi haram. At-tashawwul ba'da al-adzani tsani wa yukrahu ba'da zawal. Jadi haram menyibukkan diri setelah azan yang kedua. Yahrum at-tashawwul at-tashawwul ba'dal adzan asani. Makruh menyibukkan diri dengan sesuatu setelah azan kedua, karena azan ada kedua. Ini setelah azan yang kedua. Azan ada dua kali, ya, azan Jumat. Siapa yang haram? Yaitu orang yang wajib melakukan sholat Jumat, yaitu orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Jadi tidak semuanya, tapi yang terkena kewajiban. Jadi di sini ala man talzamuhu al-jum'ah. Tasawul dari sholat Jumat dengan baik jual beli, ya. Tasawulnya ini dengan semisal bil baik bi bai'in atau yang lainnya au wairihi, ya. Ya. Jadi haram hukumnya kalau sudah azan kedua. Itu azan kedua apa? Azan ketika khotib Bapak sudah naik mimbar. Azan kedua. Yang setelah itu nanti kemudian disampaikan khutbah. Nah, setelah azan kedua ini haram melakukan kegiatan yang menyibukkan, ya, semisal jual beli atau yang lainnya. Jadi nggak mesti jual beli, sewa menyewa atau produksi apa, ya, yang melalaikan dari sholat Jumat, dari khutbah, maka ini hukumnya apa? Haram. Wa yahrumu at-tashawwulu 'anil jum'ati ba'dal adzani asani, setelah azan yang kedua. Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk sholat Jumat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah, ya, dan tinggalkanlah jual beli.
Ada di sini perintah zaru al-bai, tinggalkanlah. Maka perintah untuk meninggalkan jual beli dan perintah untuk segera menuju yaitu sholat Jumat ini menunjukkan keharaman perbuatan jual beli dan semisalnya. Semisal apa? Jual beli. Itu haram ketika apa? Sudah dimulai azan. Dia sudah mulai azan, haram melakukan jual beli. Meskipun dibusarakan ada goyah atau meskipun dia nanti tahu bisa mendapatkan Jumatan, meskipun demikian tetap hukumnya haram. Baik, kemudian dibusarakan ada keterangan tambahan, maka keluar dari kata-kata tasyahul yaitu melakukan hal itu dalam keadaan dia berjalan atau dekat ya, di tempat yang dekat. Saya di pintu masjid, maka dikatakan di sini tidak haram karena ada intifa tafwid ya, tidak terluput, akan tapi makruh ya, dikatakan lakin yukrohu, tapi sebaiknya tentunya kita tinggalkan yang semacam ini. Nah, adapun kalau melakukan sesuatu yang menjadi apa, ada berkaitan dengan sholat Jumat ya, atau bahkan berkaitan dalam artian mempengaruhi keabsahan sholat Jumat, maka boleh ya. Misalnya dia nggak punya penutup aurat, maka dia beli kain untuk menutup aurat. Atau misalnya apa, tidak punya air, dia harus beli air misalnya, maka boleh. Karena berkaitan dengan sholat Jumat, khususnya berkaitan dengan keabsahannya. Kemudian musannif mengatakan wa yukrahu ba'da zawal. Kalau setelah zawal hukumnya makruh. Ini kan tadi haramnya. Ini tadi yahrum. Nah, ini yahrum. Kalau kemudian yukrah ba'da zawal qabla azan sani. Ya. Jadi kalau setelah apa? Setelah zawal ini hukumnya makruh. Belum azan ya. Kalau setelah azan atau sudah mulai azan itu haram. Tapi kalau belum azan, sudah masuk zawal, sudah masuk waktu zuhur, belum azan. Jadi belum azan kedua tadi, hukumnya makruh. Karena sudah masuk waktu wajib sholat. Karena nanti bisa jadi mengarah atau menyebabkan tasyahul yang haram. Baik. Ini hukum jual beli ataupun yang semisal ketika azan kedua sudah dikumandangkan atau sedang dikumandangkan atau sudah mulai berkumandang. Wala musannif rahimahullah mengatakan wala tudraku al jum'ah illa bi ruk'atin. Jadi kapan seorang mendapatkan satu rakaat, mendapatkan sholat Jumat, maka didapatkan sholat Jumat dengan satu rakaat. Jadi minimalnya dapat satu rakaat. Tudraku al jum'ah bi ruk'atin. Ya, didapatkan sholat Jumat dengan mendapatkan satu rakaat. Hanya didapatkan dengan itu, karena ibarahnya wala tudraku al jum'atu illa bi rakaatin. Karena ini tadi apa? Disyaratkan berjamaahnya. Ya, berjamaah paling tidak di rakaat yang pertama. Nah, kemudian atau kita lihat dalilnya dulu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min sholati al-jum'ati rakaatan faqad adraka as-sholata. Barang siapa mendapatkan yaitu di sholat Jumat 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat. Ya. Dan di satu riwayat yang lain ya, dari Abu Hurairah, man adraka minal jum'ah rakaatan falyusolli ilaiha ukhra. Barang siapa mendapatkan sholat Jumat 1 rakaat, maka hendaklah dia sholat rakaat yang lain. Jadi artinya bisa mendapatkan sholat Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim dan syaratnya sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Jadi kapan didapatkan sholat Jumat? Ya, ketika mendapatkan 1 rakaat. Sehingga di Busra akan disebutkan walau adraka masbuk ruku saniyah ma imamiha bisyartihi mastamara, kemudian dia ikut imam sampai sujud yang kedua atau yaitu menurut Romli, dan sampai salam menurut Ibnu Hajar, maka dia tinggal melengkapi ya, rakaat setelah salam imam secara jahar, jahar, dan selesailah Jumatannya ya. Baik. Jadi nanti kalau masih dapat rukuk di rakaat kedua, maka bisa dapat ya, kan dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan rukuk ya, maka nanti akan kita lihat penjelasan selanjutnya. Fa in adrakahu ba'da ruku'i saniyati nawaha jum'atan wa sholaha zuhron. Ya. Jika ya, dia mendapati imam setelah rukuk yang kedua atau rukuk di rakaat kedua, ya, dia mendapati imam sudah rukuk, bangkit dari rukuk rakaat kedua, maka nawaha jum'atan wa sholaha zuhron, maka dia niat sholat Jumat tetap, tapi sholatnya sholat zuhur, karena dia tidak dapat 1 rakaat bersama imam. Nanti tinggal melanjutkannya ya. Ya, fa in adraka ba'da rukusannya nawa jumatan wa sholaha zuhron. Nah, ini wajib ya. Jadi misalnya ini makmum masbuk ya, datang di sholat Jumat ya, kemudian imamnya itu sudah selesai rukuk kedua, sudah bangkit, dia masuk, berarti makmum masbuk tidak mendapat imam dalam keadaan rukuk, jadi nggak dapat 1 rakaat. Maka dia ketika masuk ini di jamaah niatnya sholat Jumat, tapi ketika nanti imam salam dia melengkapi sholatnya sholat zuhur 4 rakaat ya, tidak sholat Jumat. Jadi wajib dia niat sholat Jumat, meskipun dia nggak bisa sholat Jumat, sudah terluput, tapi wajib niat sholat Jumat. Niatnya sholat Jumat dan sholatnya sholat zuhur. Karena kenapa sholat zuhur? Karena tidak mendapat 1 rakaat bersama imam. Kenapa kemudian dia niat sholat Jumat ya? Maka dikatakan karena apa? Mengikuti imam. Karena mengikuti imam dan keputusasaan dari sholat Jumat ini terwujudnya dengan apa? Dengan salam. Dengan apa? Dengan salam. Selama belum salam ya ada harapan meskipun mungkin kecil untuk dapat 1 rakaat. Contoh disebutkan bisa jadi imam itu meninggalkan salah satu rukun ya, dalam sholat Jumat, kemudian dia ingat ya. Setelah ingat dia kan imam harus nambah 1 rakaat ya kan
Nah, berarti dia bisa dapat tuh. Ya. Dan ini kemudian makmumnya tahu, misalnya ditulis, misalnya seperti itu, maka dia bisa mengikuti apa si imam tadi, bisa dapat sholat Jumat. Kemudian masalah ketika imam berhadas, maka nanti ada yang menggantikan. So kita baca di pertemuan berikutnya. Sallu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.